laki-laki sampai nyamar jadi perempuan itu loh, ada sampai kayak nyamar jadi perempuan bercadar gitu. Oh ya? Sampai ke pondok dan satu kamar sama sama akuat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Fana Miladia. Gimana kalian semua? Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Fana lagi keluar dari kandang. Lagi ada di makam Sunan Ampel ya. Kali ini ketemu sama Ukti Asma. Ini pertemuan pertama kali Fana sama Ukti Asma. Kita baru pertama kali ketemu, mau sharing-sharing, mau cerita-cerita, sekalian kenalan juga. Oke, Ukti Asma ini sekarang usianya berapa? Mau ke 20 tahun. Baru mau 20 tahun. Kesibukannya sekarang? Jualan. Jualan apa itu? Ya, makanan. Online? Enggak, kayak offline. Oh gitu, tapi daerah sini juga ya Roman? Oke. Gitu guys, jadi kalau ada yang mau main-main ke Surabaya di dekat daerah Sunan Ampel, mungkin bisa ketemu Ukti Asma, bisa disapa. Mau cerita-cerita boleh ya, sharing-sharing. Dulu ceritanya di awal-awal gimana bisa berhijab, awal-awal mulai pakai hijab kapan? Itu pas 3 tahun yang lalu kayaknya. 3 tahun yang lalu. Karena ikut-ikutan gitu, awal-awal ikut-ikutan. Terus lama kok jadi nyaman gitu, nggak mau disuruh dibuka kayak sama orang tua. Ngapain sih pakai itu, kayak ibu-ibu gitu kan. Benar. Tapi kayak gimana ya, kayak kekeh gitu, nggak enak kalau dilepas gitu. Awalnya karena ikut-ikutan. Banyak temen yang berhijab berarti ya? Gak, cuman kayak gara-gara ikut satu grup tuh kan, gara-gara lihat video baper gitu, kayak satu pasangan bercadar gitu. Terus ini kok romantis banget, terus ikut sama grupnya. Terus adminnya tuh kirim kayak video-video bercadar terus. Akhirnya kok ini melihat orang ini kok adem banget gitu, pengen ikut-ikutan itu. Awal-awal itu bukan pakai cadar, cuman pakai kayak jilbab dijadikan cadar gitu. Dari jilbab. Aku dulu juga awalnya pernah gitu. Terus habis itu beli cadar itu nabung sedikit-sedikit, kayak lihat di Shopee harganya segini murah, ya udah beli yang cadar tali aja dulu. Pelan-pelan beli nikob, beli ya kayak yang cadar Yaman gitu. Itu udah itu aja. Oh gitu. Jadi dulu awalnya karena ikut-ikutan akhirnya nyaman. Tapi waktu itu emang baru pertama kali pakai hijab kan, belum bercadar kan ya? Belum. Emang pakai cadar karena ngelihat dari grup itu tadi. Karena kayak melihat wajahnya tuh kayak adem banget gitu. Kepengen nyoba gitu. Tapi itu awalnya makainya diam-diam, nggak sampai kelihatan orang tua. Kalau kelihatan orang tua langsung dilepas gitu, takutnya dimarahin. Terus lama-lama aku harus berani terus tampil ke depan orang tua, malah ngapain sih pakai itu? Mending pakai yang kayak anak-anak zaman sekarang gitu, simple gitu, bercelana gitu. Tapi gimana ya, kayak pikiranku kekeh, nggak mau tetap pakai ini gitu. Akhirnya orang tua nyerah sendiri. Iya sih, emang awal buat kita show off pertama ke orang tua emang karena nggak semua orang tua itu bisa nerima kan perubahan anaknya yang awal, apalagi kan kayak stigma orang bercadar sekarang, tahu kan ya, kayak cerita di luar yang masalah terorisme atau ISIS atau apapun itu kan, melihat pandangan orang bercadar gitu kan. Kadang kayak itu ya, laki-laki sampai nyamar jadi perempuan itu loh, ada sampai kayak nyamar jadi perempuan bercadar gitu. Oh ya? Sampai ke pondok dan satu kamar sama sama akuat. Allah. Sampai pernah tidur bareng, sampai yang akuat itu sampai trauma. Itu dia modusnya apa? Modusnya nggak tahu kenapa, cuma emang pengen kumpul sama para akhwat itu ya? Kayak sedikit kayak laki-laki itu sedikit kayak kewanitaan dia gitu. feminin. Pengen nyoba gitu, gimana sih sensasinya pakai cadar tuh kayak gimana gitu. Terus akhirnya itu masuk ke pondok, kayak daftar sendiri gitu loh. Akhirnya ya satu kamar sama si wanita itu. Astagfirullahaladzim, niat banget dia ya Allah, kayak gitu. Terus yang dirasain awal-awal pertama kali waktu pakai hijab itu gimana?
pastinya panas ya. Itu emang Panas. cobaan pertama gerah. Kayak apalagi kayak musim-musim kayak panas-panas gini kan pasti gerah. Surabaya panas ya, harus pakai yang Super besar. Yang awal-awal cuman pakai celana, tiba-tiba pakai gamis, pasti kayak gimana ya, kayak dilihat orang kayak masa ini asma gitu loh. iya. Sampai teman SD itu loh kaget. "Hah, ini asma kah?" Padahal asma itu dulu suka apa itu rambutnya dikuncir kayak anak desa gitu. Sampai kaget gitu, sampai gimana ya aku bilang. Jadi pertama kali pakai gamis, pakai hijab, yang syar'i apalagi pakai cadar, pertama kali komentar dari orang tua apa? Komentar apa? Orang tua itu jangan pakai gitu, nanti kelihatan kayak tetangga itu nggak enak gitu. Padahal kita baik ya niatnya, kita nggak terbuka tapi nggak enak sama tetangga. Kayak takutnya nanti akunya yang down gitu. Asli omongan orang soalnya emang bikin insecure. Terus kalau dari teman-teman sendiri Alhamdulillah nggak ada sih. nggak ada ya? Malah dukung kok. Alhamdulillah. Tapi ada temennya Asma yang sekiranya sama pakai hijab, pakai cadar? Enggak. Nggak ada, baru Asma aja. Ya pakai hijab tapi nggak pakai Nggak cadar. bercadar. Alhamdulillah lo berani tampil beda. Emang kalau udah panggilan hati itu ya, kalau kita jalaninnya dengan ikhlas, ya mau apapun dibilang orang kita bakal tetap jalanin. Itu pun dulu nggak pakai gamis loh aku awal-awal itu. Pakai seadanya kayak baju-baju anak-anak ngaji gitu. Rok putusan sama baju atasan gitu doang. Terus beli hijabnya itu pun hijab yang dua warna itu. Oh iya ya. Nah, biar hemat. Iya. Itu langsung beli. Terus lama-lama kok nggak enak ya pakai jilbab itu, kayak ribet gitu, kayak apa ya? Ini ya kayak apa gitu. Terus kasih terus Asma kasih ke adik, terus Asma beli, pelan-pelan beli, nabung, beli kayak jilbab yang kayak gini biasa. Terus pelan-pelan beli gamis 1, 2 gitu. Nabung ya. Emang udah niat tuh pasti ada jalannya sih. Terus kalau misalkan nih komentar Asma ngelihat orang-orang yang pakai hijab, pakai cadar itu di mata orang lain kan kadang suka, kalau di tempat umum dimanapun tuh kadang kan dilihatinnya, ih gimana sih, ngapain sih pakai baju kayak gitu, kamu salah kostum apa gimana sih, kan kadang kayak gitu. Bercadar takutnya teroris, kadang kan ada orang kayak gitu. Itu tanggapannya Asma gimana kalau orang-orang seperti itu? Orang kayak gitu sih disenyumin aja. Soalnya kayak bilang gimana pun ya tetap kayak mereka nggak apa ya, kayak nggak mau, tetap gitu aja. Karena aku juga miris loh, maksudnya kita kayak sesama muslim, kamu juga Islam, agamamu juga Islam notabene-nya. Terus ngelihat orang yang emang udah berhijab syar'i apalagi bercadar kok dikatain juga, kita sama-sama muslim gitu loh. Salahnya dari mana? Kadang tuh ngerasain mereka tuh kayak miris. Bener. Yang umbar aurat dibilang wah gitu, tren fashion gitu. Terus giliran orang yang tertutup aurat malah dibilang teroris. Nah bener, sama susah musuh netizen. Terus kalau misalkan nih banyak yang pada tanya, kok misalkan emang berhijab, bercadar apalagi itu mesti diidentikan sama sok jadi ukti, sok ke Arab-Arapan, kadang kan kayak gitu kan. Pernah nggak sih dapat komen-komen gitu, entah di sosial media atau di apa gitu? Tapi di media sosial tuh enggak, alhamdulillah enggak, cuman di kayak di dunia nyata kayak gini pernah. Malah justru langsung ya. Kayak gimana ya, awal-awal itu down, terus lama-lama kayak lihat ceramah-ceramah tapi lupa itu ceramaan siapa, lupa kayak gimana ya, lupa. Ya yang penting itu tertutup aurat lah. Yang bikin negeri kita aman itu karena justru wanita-wanita bercadar, karena gimana ya, kita tuh menjaga diri kita dari mata-mata laki-laki yang kayak genit gitu loh. Bener, emang kita kayak terlindungi banget, yang awalnya setiap lewat kemana-mana terus digoda-godain, akhirnya setelah berhijab, bergamis, bercadar syar'i itu kayaknya nggak, mereka kayak males aja gitu. Ya alhamdulillah, tapi ada 1-2 yang goda, cuman assalamualaikum ya biasa, gitu. biasa. Tapi itu pas pernah tuh jalan bareng adik kan nggak kayak Asma kan biasa gitu. Terus ada laki-laki yang bilang oh teroris gitu. Aku tuh biasa aja, yang marah itu adik Asma. Langsung dilirik gitu. Soalnya emang kalau udah ngatain teroris itu kayak
udah gimana ya, ibaratnya orang tuh udah ngatain kasar gitu, padahal Iya. kita sesama muslim, kamu nggak berhak ngatain teroris. Karena teroris tuh bukan karena cadarnya, bukan karena hijab syar'inya, emang karena orangnya aja kan. Dan juga bercadar kan bukan budaya Arab juga kan. Benar. Jadi kan bercadar ini kan sunnah yang disunahkan gitu loh. Ya apa salahnya kalau kita mencontoh sunnahnya kan gitu. Sunnah anak Nabi Muhammad. Istri Nabi, putri Nabi kan gitu. Kayak kadang nggak habis pikir sama mereka. Terus kadang kalau ukti-ukti itu identik sama posting-postingan yang so agama, ntar dikatain mentang-mentang pakai gini postingannya. Pernah pas posting tentang pacaran itu kan nggak boleh, terus Asma yang diserang. Oh iya. Oh, kayak dulu nggak pernah pacaran aja gitu kan. Langsung oh iya, emang Asma itu pernah, tapi kan nggak, setidaknya perempuan yang pernah pacaran terus tidak bisa dianggap barang bekas kan. Bener. Kalau dia bertaubat itu malah lebih berharga dari emas loh. Iya bener emang. Malah kalau misalkan orang yang seburuk-buruknya orang, tapi kalau dia benar-benar mau bertobat, taubatan nasuha, dia bakal jauh lebih baik dari orang yang baik sekalipun. Iya. Karena udah janjinya Allah sih. Kalau misalkan ada yang benar-benar bertobat, berserah diri, memohon sama Allah kan kayak gitu. Makanya kadang orang tuh ngelihat sebelah mata, giliran kita yang buruk dikatain, giliran kita jadi baik dikatain juga. Padahal mereka nggak ngerti prosesnya kita dari buruk ke baik tuh, masya Allah sekali. Kayak hujatan demi hujatan datang gitu, sampai bikin kadang Asma udahlah agak mau pakai ini lagi. Oh kayak, pernah sempet down ya, sempet nggak mau sampai pakai. pernah nggak mau pakai gitu, tapi mikir-mikir kalau Asma nggak pakai lagi nanti kasihan bapak Asma. Benar. Gitu nanti kalau Asma nggak berhijab nanti gimana orang tua Asma gitu. Iya sih, jadi buat kalian-kalian semua, kita berhijab, kita bercadar itu bukan berarti terus kalau kita posting-posting segala sesuatu tuh kita so agamis, so nasehatin gitu, so jadi ustazah, enggak. Kita emang sesama umat muslim, kewajibannya emang saling mengingatkan. Itu pun nasihat itu bukan untuk orang lain juga loh, buat untuk diri kita sendiri. Benar. Menyindir diri kita sendiri. Betul. Karena kadang kita ngeposting tuh karena kita ngerasa oh ya kita seperti itu, jadi kita berbagi juga. Iya, gitu biar kan. nggak kena juga yang lain gitu, biar benar. sadar gitu. Emang tujuannya yang awal banget muhasabah diri, jadi kita pengen tahu diri kita seperti ini, lalu kita share juga biar yang lain jadi lebih baik juga. Lalu ini Asma, untuk teman-teman yang belum berhijab nih sekarang, tapi dia punya keinginan pengen berhijab tapi masih terhalang, mungkin pekerjaan, karena nggak semua pekerjaan membolehkan pakai hijab syar'i, apalagi bercadar kan. Kira-kira apa yang mau disampaikan sama teman-teman ini? Kalau bercadar kan hukumnya sunnah. Sunnah. Kita lepas pasang juga nggak apa-apa kan, pakai benar. masker juga gitu. Iya. Kalau berhijab sih nggak boleh berhijab tuh, mending keluar. Bener. Mending Karena keluar. emang hijab itu wajib. Gimana ya? Kalau kita mengaku diri kita muslimah itu pasti harus pakai jilbab, karena jilbab itu kayak identitas kita sebagai muslimah. Benar. Gitu. Jadi semua yang belum berhijab, ayo kita hijrah bareng-bareng, kita sama-sama berbuat baik, mencari ridhonya Allah dari hijab terutama, karena kita sebagai akhwat, sebagai muslimah wajib sekali untuk pakai hijab, pakai jilbab gitu ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan lagi buat teman-teman? Sudah ya, cukup. Oke. Masya Allah sekali sharing kita hari ini sama Ukti Asma ya. Emang dari awal yang belum berhijab sama sekali, terus akhirnya ikut-ikutan berhijab, akhirnya nyaman ya kan. Dari komen keluarga yang belum dukung di awal, dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah istiqomah ya. Sudah kemana-mana setiap hari sudah pakai hijab ya. Pakai cadar juga. Oh alhamdulillah udah pakai cadar, pakai hijab juga. Jadi ayo kapan nih kalian nyusulin kita? Oke, sekian dulu mungkin ceritanya Ukti Asma. Semoga kalian semua bisa dapat inspirasi dari Ukti Asma. Biar yang belum berhijab mari berhijab, yang sudah berhijab mari sempurnakan hijabnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Fana Miladia, dan juga follow IG-nya Ukti Asma apa? Asmaul Fauzia 99. Asmaul Fauzia 99. Nanti aku bakal taruh nama IG-nya di bawah ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.